Pada sore hari ini kita akan memahami tentang strum PAC ya. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang sudah bertanya kepada saya akan menjawab, terutama kepada Mas Abdul Adis. Nah, yang strumnya suaranya kurang bagus ya. Jadi kepada Mas Abdul Adis dan mungkin untuk teman-teman semua, kita akan membuat tutorial ya. Ini caranya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan transistor A1941, jadi suaranya kencang dan baterainya kurang irit, kemudian suaranya kurang bagus lah. Jadi buat teman-teman semuanya, perlu diperhatikan itu kawat emailnya, cara menggunakannya tidak sama ke semua trafo, perlu diperhatikan. Dan bagi teman-teman semua, itu tutorial yang ada di channel saya itu saya buat khusus untuk trafo 3 ampere ya. Saya menggunakan kawat yang seperti saya bilang di channel saya itu, saya menggunakan untuk trafo 3 ampere. Jikalau teman-teman semua ada yang menggunakan 1 ampere, 2 ampere, itu pedomannya bukan seperti itu. Nah, di sini saya udah ada 2 trafo. Ini 3 ampere dan ini 1 ampere. Nah, jikalau teman-teman menggunakan yang 3 ampere, nih yang 3 ampere nih, ini 3 ampere ya, itu cocok seperti di video saya. Gunakan kawat sekundernya 0,6 ataupun 0,5. Dan untuk feedbacknya, jika teman-teman menggunakan sekundernya 0,5, maka naikkan 1 mili untuk feedbacknya, gunakan 0,6. Jadi untuk primernya dari feedback naikkan 2 mili. Nah, ini saya tulis. Untuk trafo 3 ampere. Oke. Ini tolong diperhatikan ya teman-teman, karena saya ini menjelaskan untuk trafo 3 ampere di channel saya itu, jangan salah pemahaman untuk teman-teman ya. Untuk yang menggunakan trafo 2 ampere,
Itu untuk pengguna yang trafo yang 2 ampere ya. Jadi teman-teman semua jangan salah pemahaman ya. Jadi bagi teman-teman teman-teman kan nggak semuanya menggunakan trafo 3 ampere. Jadi pertanyaannya teman-teman itu salah pemahaman tentang yang saya gunakan. Kadang-kadang teman-teman menggunakan trafo 2 ampere. Jadi teman-teman udah rakit semuanya seperti yang ada di channel saya, di video-video saya itu kok nggak bagus. Padahal teman-teman menggunakan trafo 2 ampere yang bahan-bahannya yang teman gunakan itu bahan 3 ampere. Jadi makanya tidak bagus. Itu yang pertama ya. Ini yang pertama, tolong dicatat ya teman-teman. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kerennya harus dibagi 2 ataupun dibagi 3, 2 yang dipakai, 1 yang disisakan. Kemudian untuk kokernya ini harus dipotong ya. Misalnya teman-teman menggunakan koker bawaan, dipotong, kemudian digunakan yang seperlunya, kemudian dilem lagi ya, lem lagi, kemudian dikasih isolasi di sini supaya nyaman, dia enggak bocor ya. Tuh teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman perlu diperhatikan bagian yang penghemat baterai dan peringan suara. Nah, seperti ini, tolong diperhatikan ya teman-teman. Semoga menjadi manfaat bagi teman-teman semua dan buat saya. Ini teman-teman. Jadi setelah semua dililit, itu harus diukur ya teman-teman ya, diukur. Itu pinggirnya harus ada lubang, harus ada sisa lubang seperti ini. Jangan terlalu kokornya terlalu rapat kali dengan gulungannya. Nah, itu bikin suara kencang dan boros baterai karena daya magnetnya semakin bertambah. Dengan bertambah daya magnetnya, aki semakin dikuras, menguras aki. Oke, perlu diperhatikan. Sisakan lubang seperti ini, teman-teman. Nah, ini nggak nampak ya, lubang pinggirannya. Nih, usahakan sebesar mungkin lubangnya ya. Itulah teman-teman, perlu diperhatikan. Ini terutama kepada pertanyaan kepada subscriber saya, Mas Abdul Aziz. Apalagi Mas Abdul Aziz itu menggunakan TR1941 ya. Kan di video saya udah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau Mas Abdul Aziz menggunakan TR1941, itu TR-nya itu memang kencang, saya akui. Tapi itu kayak mana ya saya bilang itu, kalau di darat emang iya, tapi kalau di air dia kalah sama TR yang seperti ini. Nah, dia kalah 718 di 718. Nah, untuk Mas Abdul Aziz ya, usahakan pinggirnya harus benar-benar sisa lubang nih. Jangan gulungannya seperti ini terlalu rapat kali sama kerennya nih. Nah, jangan terlalu rapat kali waktu kita memasangnya ya. Itu aja untuk Mas Abdul Aziz. Jadi Mas Abdul Aziz menggunakan TR1941.
Itulah Mas Abdul Aziz, coba dipelajari ya, dipelajari. Ini maaf teman-teman, tenggorokan saya kurang sehat. Oke teman-teman, itulah efek dari gulungannya. Kalau kita tidak mempelajarinya, kita tidak pernah tahu ya, tidak pernah tahu tentang kelebihan dan kekurangannya. Itulah untuk itu karena ini kalau suaranya kental itu jaminan baterainya akan boros, akinya boros. Tapi kalau suara ringan itu baterainya juga irit. Oke. Karena gini, kalau apa namanya itu suaranya kental kali, tandanya itu daya magnetnya kencang. Jadi baterainya, voltase baterainya dikuras oleh trafo nih. Itulah pemahaman. Jadi kalau suaranya ringan itu tidak terlalu terbeban oleh daya magnetnya. Makanya baterainya agak sedikit tidak boros ya, tidak boros baterainya. Itulah pemahaman untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat. Jadi itulah teman-teman menggunakan seperti yang saya tulis ini, karena tidak semua teman-teman menggunakan trafo seperti yang saya gunakan ya. Saya umumnya menggunakan trafo 3 ampere. Jadi untuk pedoman yang menggunakan 2 ampere itu pedoman bukan seperti yang di video saya buat, tapi inilah pemahaman kepada teman-teman semua. Kan teman-teman semua tidak menggunakan trafo 3 ampere semua, ada yang 1, 2 atau 3. Jadi untuk yang menggunakan trafo 4 dan 5 ampere dan lebih besar daripada 3 ampere itu teman-teman harus menggunakan di atas yang saya tulis tuh. Pokoknya semakin besar trafo dan gulungannya, kawat emailnya semakin besar ya kebutuhannya, karena menyesuaikan kebutuhan trafo. Jadi jangan kawat emailnya digunakan sama pada trafo yang berbeda. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tuh hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.